I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, Assalamualaikum. Apakah kalian sudah siap belajar pada hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Lalu, apa interaksi sosial itu? Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok-kelompok manusia yang saling berhubungan. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, interaksi sosial asosiatif yang mengarah pada persatuan, dan yang kedua, interaksi sosial disosiatif yang mengarah pada perpecahan. Bentuk interaksi sosial itu ada 3. Yang pertama yaitu antar individu, kemudian yang kedua individu dengan kelompok, dan yang terakhir yang ketiga yaitu antar kelompok. Agar kalian lebih paham tentang interaksi sosial, di sini kakak akan memberikan contoh dari interaksi antar individu di sekolah. Yang pertama, contoh interaksinya adalah ketika kalian menyapa teman di sekolah, saat itu kalian akan otomatis berkomunikasi dengan teman kalian. Yang kedua, ada ketika bertanya kepada guru. Saat belajar di kelas, mungkin ada materi yang kurang dipahami, sehingga kalian dapat menanyakannya langsung kepada guru. Nah, itu termasuk dalam interaksi antar individu ya. Kemudian, berbagi dengan teman. Jika kalian punya makanan lebih, sebaiknya kalian berbagi dengan sesama ya adik-adik. Kemudian saat bertengkar dengan teman, terkadang terjadi perselisihan dengan teman kalian yang disebabkan oleh perbedaan pendapat. Itu juga termasuk interaksi sosial antar individu yang harus dihindari ya. Selanjutnya, saat tidak mau membantu teman, itu juga akan berpengaruh pada interaksi sosial antar individu yang harus dihindari. Karena hal seperti ini harus dikurangi. Mungkin ada kalanya nanti teman-teman membutuhkan bantuan dari orang lain juga. Selanjutnya, interaksi individu dengan kelompok. Simak penjelasannya baik-baik ya adik-adik. Yang pertama, saat ada seorang siswa berpidato di sekolah, ini juga merupakan interaksi antar individu dengan kelompok, karena yang berbicara satu orang kepada banyak orang. Yang kedua adalah saat kalian belajar kelompok. Kadang ada ketua kelompok atau salah satu anggota kelompok kalian yang berdiskusi dengan kelompok yang lain. Selanjutnya adalah saat guru yang sedang menerangkan di kelasnya. Itu juga termasuk dalam contoh interaksi individu dengan kelompok ya. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian seperti ini? Menertawakan penampilan suatu kelompok dapat menimbulkan perselisihan. Harus kalian hindari ya. Pernahkah kalian seperti ini atau melihat teman melakukan hal ini? Wah, ini juga dapat menimbulkan perpecahan. Kalian harus jadi orang yang penyabar ya. Jangan cepat emosi. Interaksi sosial yang terakhir adalah antar kelompok di sekolah. Di sekolah, kalian pernahkah ada lomba bergu? Nah, lomba pentas musik bergu ini juga termasuk interaksi sosial antar kelompok di sekolah. Selain perlombaan tadi, mungkin ada juga pertandingan lain di sekolah kalian. Permainan ini pasti dimainkan secara berkelompok dan butuh kekompakan agar menjadi juara. Pernahkah kalian belajar kelompok dan mempresentasikan hasilnya seperti ini? Nanti kelompok yang lain akan menanggapi sehingga terjadilah interaksi antar kelompok. Selanjutnya, kegiatan kerja bakti di sekolah. Ini merupakan interaksi antar kelompok yang positif. Kadang juga di dalam kelas terjadi pertengkaran antar kelompok perempuan dan laki-laki yang sama-sama tidak mau mengalah seperti ini. Ini contoh interaksi antar kelompok yang tidak baik. Nah, teman-teman, tidak dipungkiri lagi bahwasanya ketika berinteraksi sosial, kita masih memiliki rasa malu. Nah, di sini kakak akan menjelaskan bagaimana sih cara kita berdamai dengan rasa malu supaya kita tidak canggung lagi ketika berinteraksi sosial. Langkah yang pertama yaitu dengan memperhatikan apa yang memicu rasa malu kita datang. Hal ini bisa kita lakukan dengan mengevaluasi diri sendiri dan menulis apa yang membuat kita merasa malu. Begitu kita tahu apa yang membuat kita malu, kita bisa mulai mempelajari penyebabnya dan memecahkan kegelisahan yang kita miliki.
Yang kedua yaitu mengubah pikiran kita. Di sini teman-teman dapat melakukannya dengan mengolah perasaan malu dengan cara menantang pikiran teman-teman sendiri. Yang ketiga yaitu menerima diri sendiri kalau kita memang memiliki rasa malu. Nah, kita harus menerima rasa malu tersebut untuk bisa melawannya. Dengan mengakui perasaan kita juga bisa menjadi orang yang kembali percaya diri dan positif. Penerimaan diri ini lebih penting daripada harus terus-menerus menutupi rasa malu yang kita miliki. Yang keempat adalah menjauhi orang-orang yang membuat rasa malu kita muncul kembali. Nah, di sini teman-teman mempunyai hak untuk memilih siapa yang akan berada di sekeliling kita dan siapa yang tidak. Kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang mendukung, kemudian memahami dan mencintai kita. Yang terakhir adalah memaafkan diri sendiri. Nah, satu atau dua kejadian yang memalukan tidak akan menjadi vonis seumur hidup terhadap identitas dan hidup teman-teman. Maka lebih baik bangkit, kemudian maafkan kesalahan yang pernah teman-teman lakukan, dan sekarang fokus untuk memperbaiki diri.